Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Nah, penelitian yang saya gunakan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya IMD atau keberhasilan inisiasi menyusu dini pada bayi ya, pada ibu bersalin di sini. Jadi variabel yang akan saya gunakan di sini adalah usia, umur ibu ya. Saya coding 10. Lalu selanjutnya paritas. Nah, selanjutnya adalah pendidikan. Nah, di sini lalu ke pendapatan juga saya coding faktor yang mempengaruhi. Lalu ini untuk IMD-nya berhasil atau tidak berhasil di 1 jam pertama. Selanjutnya untuk pengeluarannya ya, kolostrumnya sudah keluar atau tidak itu juga mempengaruhi. Lalu peran petugas, selanjutnya adalah dukungan keluarga. Nah, hasil dari faktor-faktor ini saya akan analisis dulu secara univariat. Jadi analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi. Jadi kita analisis univariat semuanya ya, dari umur sampai ke bawah. Pertama kita klik umurnya, kemudian kita klik shift, terus dimasukkan, diklik kemudian masukkan semua, atau kalau mau satu-satu ya umur, paritas dimasukkan ya, lalu ke pendapatan, IMD, kolostrum, peran petugas, dan dukungan keluarga. Kemudian kita lihat distribusi frekuensi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat faktor-faktor yang berpengaruh ya. Di sini secara analisis univariat gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan menggunakan chi-square, yaitu analisis bivariatnya dengan menggunakan uji chi-square. Nah, uji chi-square ini syaratnya adalah datanya harus berbentuk nominal atau dia kurang lebih data kategorik ya. Nah, ya, data nominal atau data kategorik. Bisa juga data ordinal, tapi salah satu variabelnya ada yang datanya hanya 2 kategori saja. Contohnya data 2 kategori ini seperti di IMD, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Jadi itu hanya 2. Sedangkan untuk variabel ordinalnya seperti pendidikan. Pendidikan itu datanya 4 kategori. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi gitu ya. Bisa. Yang penting salah satunya adalah datanya 2 kategori kalau misalnya mau pakai data ordinal. Oke, untuk analisis uji chi-square-nya kita klik analyze. Selanjutnya deskriptif statistik, kemudian kita klik cross tab. Lalu untuk variabel dependen kita taruh klik di kolom, sedangkan variabel independennya kita masukkan di rows. Masukkan satu persatu, boleh langsung sekaligus seperti tadi klik shift ya. Nah, selanjutnya kita klik dukungan. Nah, oke, selanjutnya kita klik statistik, klik chi-square, kita klik risk-nya, continue. Selanjutnya kita klik cells, kemudian kita klik expected account, lalu kita klik rows. Untuk percentage kita pilih rows karena desain penelitian ini menggunakan cross sectional. Tapi kalau untuk penelitian case control atau cohort, atau kita misalkan menggunakan penelitian intervensi, desainnya kita bisa pakai kolom ya. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat hasil cross tab-nya di sini. Nah, hasil cross tab-nya kita lihat. Ini adalah yang contohnya yang berhasil dengan umur yang tidak beresiko sebanyak 12 orang dari 24 ya. Nah, dari 4 orang yang umurnya beresiko, yang berhasil malah justru 3. Hasil uji statistiknya kita lihat dari bagian A ini. Bila ada 2 sel seperti ini, yang dibaca adalah Fisher eksaknya yaitu 0,6, yang berarti lebih dari alfa, sehingga hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jadi tidak ada hubungan ya umur dengan keberhasilan IMD. Nah, kalau yang 0 sel seperti ini untuk tabel 2x2, maka yang dibaca adalah
continuity correction ya. Jadi tidak ada sel yang kurang dari 5 expected account-nya. Jadi maksudnya di expected account ini lebih dari 5 semua gitu ya. Kalau yang tadi di sini kan expected account-nya ada yang kurang dari 5. Ini contohnya ya. Nah, gitu ya. Maka yang dibaca adalah continuity correction di sini. Asymmetric to side-nya berarti 0,243 yang berarti tidak ada hubungan. Nah, berarti kalau tidak ada hubungan seperti ini, sudah jelas nantinya nilai OR-nya akan melebihi batas 1. Di sini mulai dari 0,75 set mendekati 1 lewat 1 ya, sampai melewati 16. Jadi dia melewati angka 1. Sedangkan juga pendidikan ibu juga kalau di sini pendidikan ibu juga tidak berhubungan, tapi yang dibaca itu adalah percentage square-nya yaitu 0,54514 gitu ya. Kalau untuk tabel lebih dari 2 kali 2 tidak keluar OR-nya ya. Nah, selanjutnya untuk pendapatan. Untuk pendapatan itu ada satu sel yang ini yang dibaca adalah Fisher eksak yaitu 0,016. Berarti ada hubungan pendapatan dengan keberhasilan IMD. Dan dilihat dari OR-nya itu rentangnya luas sekali. Itu berarti presisi untuk penelitian ini agak jauh ya. Jadi dari angka 1 sampai 66. Jadi dia tidak melewati angka 0, 1. Jadi untuk yang berhubungan seperti itu. Nah, untuk kolostrum juga di sini berhubungan ya, dan nilai OR-nya adalah 9, rentangnya juga 1 sampai 51, agak jauh ya, lebar banget gitu. Nah, selanjutnya peran petugas kesehatan di sini justru tidak berhubungan ya. Di sini OR-nya yaitu nilainya yaitu 0,583 gitu ya. Di sini tidak berhubungan. Nah, selanjutnya adalah dukungan keluarga. Justru dukungan keluarga ini berhasil gitu ya. Kenapa sih di sini peran petugas kesehatan itu tidak bermakna terhadap keberhasilan IMD? Karena sebenarnya dari data di sini bisa dilihat bahwa hampir semua petugas kesehatan ya, dari 28 sampel ini ya, di sini sebanyak 25 orang itu sudah memfasilitasi terjadinya IMD. Namun ada faktor-faktor lain gitu, makanya tidak bermakna gitu ya di sini. Bahwa hanya 3 yang sepertinya kurang memfasilitasi, mungkin karena terjadi adanya faktor dari ibunya atau terjadi kegawat daruratan pada saat terjadinya persalinan gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini dilihat, oke, tidak bermakna. Begitulah cara melihat bermakna atau tidak. Lalu untuk memahami terkait OR-nya, di sini contohnya adalah 15. Jadi 15,125. Jadi cara membaca OR-nya itu adalah keberhasilan untuk resiko untuk keberhasilan IMD itu akan terjadi 15 kali pada keluarga yang mendukung untuk pelaksanaan IMD dibandingkan dengan keluarga yang tidak mendukung. Jadi risiko keberhasilannya itu 15 kali kalau keluarga itu mendukung terjadi melakukan proses IMD gitu keluarganya. Maksudnya biasanya di sini adalah si suami atau pendamping persalinan. Oke, itu saja untuk uji chi-square. Kita bisa klik save di sini ya. Kita save untuk chi-square-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita klik export untuk biar bisa di save sama dan bisa dibaca ya sama laptop yang tidak memiliki aplikasi SPSS, jadi Word-nya ya. Kita analisis hasil ujinya. Oke, itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.